Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Fine? Alhamdulillah. I pray that you and your family is always in a good condition. Well student, let's open this lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, have you ever heard of someone who works in a bakery? Or someone who works in a cooperative? Pernahkah kalian mendengar seseorang yang bekerja di sebuah toko roti atau seseorang yang bekerja di sebuah koperasi? Well, students, today we are going to learn about social development and socio-culture development. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pembangunan sosial dan pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan sosial adalah untuk mengembangkan dan membangun kesejahteraan, memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Nah, sekarang adalah contoh pembangunan sosial. Berikut, iya, dalam sebuah toko roti. Di dalam toko roti terjadi interaksi antara pemilik dan para karyawannya. Orang-orang yang bekerja di toko roti memiliki keahlian mengubah tepung menjadi adonan roti yang lezat. Dengan bekerja di toko roti, lama-kelamaan karyawan dapat mengembangkan bakatnya dalam membuat roti. Di toko roti juga terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli. Nah, berikutnya adalah pembangunan sosial budaya. Kebudayaan di masyarakat mempengaruhi pembangunan sosial. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam mengembangkan pembangunan sosial budaya. Di antaranya, yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan menciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik membuat hubungan antar manusia menjadi harmonis, sehingga segala kegiatan atau aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah mempelajari kesenian daerah, seperti wayang, drama, tarian, dan alat musik tradisional. Ini adalah contohnya anak-anak ya. Menari tari pendek yang berasal dari Bali merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Kemudian ada belajar wayang orang. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan sosial dan budaya. Dan contoh yang ketiga adalah upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat yang ada di Bali. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan sosial dan budaya. Nah, semangat kebersamaan dalam keberagaman juga penting dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya turut berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat, terutama di masyarakat desa. Kegiatan ekonomi di pedesaan tidak akan berkembang tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dalam kegiatan ekonomi berupa sarana alam dan sarana pendukung. Sarana alam yang ada adalah lahan, air, dan udara. Sedangkan sarana pendukung, ilmu pengetahuan, perlengkapan pertanian, pupuk, dan bibit tanaman. Penduduk desa berupaya untuk mendapatkan sarana dan prasarana tersebut untuk mendukung produksi pertaniannya. Untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi, dibentuklah suatu organisasi sosial atau organisasi masyarakat yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Organisasi sosial merupakan contoh pembangunan sosial budaya, dan salah satu contoh organisasi sosial yang terbentuk adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Nah, KUD adalah koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian.
Apa saja tujuan KUD? Yang pertama, dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Ya, kemudian manfaat dari KUD adalah yang pertama, membantu petani dalam dana dan permodalan. Yang kedua, menyediakan bibit tanaman dan pupuk dengan harga murah. Yang ketiga, menyediakan peralatan pertanian. Dan yang keempat, memberikan penyuluhan pertanian. Ruang lingkup KUD antara lain ada simpan pinjam, penyediaan sarana pertanian, memasarkan produksi hasil pertanian. Nah, KUD merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya. KUD tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Kegiatan KUD juga telah membudaya dari generasi ke generasi. Well, student, let's review the lesson. What have we learned? Yes, we learn about social development and socio-culture development. Okay, student, I think that's all for today. Thanks for what you're watching. Don't forget to learn this video and let's close by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.